Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu sebabnya baik keluarga, baik istri, anak, cucu, mantu, jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, mari kita menghantar beliau dalam sukacita sorga, karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Mari bersama kita hampiri Tuhan pagi hari ini dengan satu pujian. Bapa, Engkau Bapa yang mengasihi aku. Engkau Bapa yang mengasihi bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Bapa yang mengajariku mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, dan Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, yang sungguh baik. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali sebagai bentuk pernyataan iman kita bersama tentang anugerah, tentang kasih, tentang kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan telah kerja dan buat untuk dan bagi kita sekalian hari ini. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu, melewati awan yang kelabu. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari sama-sama katakan, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau
keluarga dan jemaat Tuhan ada dalam duka cita, ada dalam lembah kelam karena keluarga, orang tua, hamba Tuhan yang ditinggal. Tetapi saya percaya Bapa yang baik itu akan selalu menghibur, Bapa yang baik itu akan selalu menyertai. Untuk membawa apapun juga, mari kita menyanyi pujian ini sebagai bentuk kesadaran kita tentang apa yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teguhkanlah kami dengan berita firman Allah, sebab firman-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat kami bertahan untuk melihat hari-hari yang baik. Dan kami tahu ada satu rencana Allah yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan melalui pemberitaan firman-Mu. Itu sebabnya pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami, sehingga duka cita kami digantikan dengan sukacita
oleh karena firman yang hidup, firman yang kekal, yang memberikan kepastian kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilakan kepada hamba-Nya. Saya buka masker ya, tapi saya memakai masker. Ya. Salam Bapak Ibu, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Dan ya, sesuatu kadang-kadang terjadi di luar dugaan kita. Dan kalau boleh jujur juga di luar dugaan saya, karena beliau pulang begitu cepatnya gitu. Sama-sama mimpin Munas di Yogyakarta. Dengan sangat penuh dengan kerendahan hati saya memohon kepada beliau almarhum untuk bisa mendampingi saya mimpin Munas di Yogyakarta. Dan wah, luar biasa, beliau dengan semangat kita mohon untuk menyampaikan firman Tuhan. Nggak taunya itu firman Tuhan di tengah-tengah keluarga besar GPIA terakhir kali. Dengan semangatnya beliau berbicara dengan lantang banget. Dan satu kalimat yang saya pegang secara pribadi adalah, kalau keringat saya ini diperas selama 60 tahun saya di GPIA, dan itu keluar kesetiaan. Amin. Banyak hamba Tuhan yang suka tersinggung. Jemaat juga suka banyak tersinggung. Lari ke sono, lari ke sini, akhirnya jadi gereja BPPS, gereja pontang-panting sendiri. Ya kan, sesuka hati. Selagi masih enak, selagi masih sehat, ada mobil kuat dan mantap, bisa kemana-mana. Belajar bagaimana kalau kita sudah begini. Hanya satu yang bisa menyelamatkan, Yesus namanya. Oleh sebab itu saudara, mendasari firman Allah pagi hari ini, saya mengajak membuka satu ayat saja. Yang bawa HP dibuka. Dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saya ulang sekali lagi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena ke rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa beda antara ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan pada umumnya. Orang lebih suka pergi ke tempat pesta, bukan? Iya dong. Wanita-wanita bisa bermake up dengan menor, ya kan? Bisa pakai baju-baju yang bagus, plus sambil pamer bahwa dirinya adalah orang sukses. Kalau di rumah pesta, dengan aksesoris yang begitu grandulan, dan dipuji orang, menambah jambul makin tinggi. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, lebih baik di rumah duka. Karena di rumah duka kita harus memperhatikan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Di rumah duka yang ada adalah tetesan air mata. Katakan duka. Dan duka itu tidak disangka. Dan duka itu tidak pernah diharapkan. Sehingga kalau kita pergi ke gereja, kita beribadah, selalu mengatakan apa? Tuhan berkatilah aku. Hanya satu pujian yang menantang. Satu pujian ini jarang saya nyanyikan, saudara. Ada satu pujian menantang Tuhan gini. Ujilah aku Tuhan. Terus? Berani. Kalau saya enggak. Maka dari itu setiap nyanyi saya rubah lagu syairnya. Ujilah aku Tuhan, didiklah aku Tuhan. Betul nggak? Ujilah aku, nantang nih. Uji aku Tuhan. Nanti dikasih ujian, bunuh diri. Itulah manusia. Tetapi di rumah duka itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal pangkat, derajat, atau siapapun juga. Kita sama. Kita lagi belajar. Pada satu hari saya ditugaskan melepaskan peti jenazah seorang dokter muda umur 23.
ditugaskan di NTT, 1 bulan kemudian di sono kena serangan malaria dan pulang tinggal sebuah nama. Betapa orang tuanya nggak begitu histeris, menangis, meraung-raung. Mengapa? Siapa yang nggak sayang? Dokter masih muda, karier yang masih menjelang hari esok yang penuh dengan lapang. Apalagi kalau dihitung dengan matematika, berapa duit yang sudah dikeluarkan untuk membiayai menjadi seorang dokter. Tapi pulang-pulang adalah tinggal sebuah nama. Nah, maka dari itu pengkhotbah mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik. Karena apa? Penuh pelajaran. Di pesta nggak ada penuh pelajaran, yang ada penuh kesombongan. Makanya nggak disebut dalam arti kemegahan yang ada. Kenapa di rumah duka? Yang pertama, mengingatkan kepada kita bahwa di rumah duka itu mengingatkan dengan kehidupan hanyalah sementara. Hidup ini nggak ada bakalan lama, saudara. Kalau beliau sampai 77 itu dahsyat. Betul nggak? Itu luar biasa. Saya aja tanya, sampai kagak ya Anton umur segitu? Ya kan? Mungkin saudara juga perlu tanya dengan diri saudara sendiri. Siapa tahu pulang gantian. Kita kan nggak ngerti. Betul nggak? Hidup ini sementara. Bahkan Petrus mengatakan gini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput kering dan bunga gugur. Yakobus mengatakan beda. Karena matahari rumput panasnya yang terik dan terus membakar akan kehidupan rumput, akhirnya rumput juga gugur pada saat sore hari. Dan hidup kita dibagikan rumput. Kemegahan rumput apa sih? Nggak ada kan? Tapi manusia kan banyak sombongnya daripada kerendahan hatinya. Baru diberkati cincin aja jalannya udah beda, kayak orang epilepsi. Betul kan? Kuliah S1, S2, S3, sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, berhenti di mana? Batu nisan. Betul? Saya pada satu hari pas memakamkan begitu, di situ ada batu nisan. Saya pelan-pelan begini, di belakang saya dudukin dokter, pendeta, dokter, bla 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 bla, gitu kan? Didudukin begitu doang. Ya, iya kan kok kakak kentut. Kalau kentut, sombongnya luar biasa. Padahal rumput. Ibu-ibu sadari, bapak-bapak sadari, orang-orang bertitel sadari, ya hidup kita udah lama. Dikatakan paling lama dalam Alkitab 70 tahun. Kalau dapat bonus, isinya kesusahan. Giginya udah rontok, matanya sudah rabun, betul nggak? Telinganya sudah pakai pasang, ya kan? Sehingga kalau denger gini, apa? Ada teman pendeta satu kemana-mana udah pakai gini. Kalau saya ngomong dari sini, apa Anton? Saya bilang, apaan sih? Lah kalau tahu orang yang begini-begini kan dikira kita LGBT. Ya enggak? Maka dari itu sadari, jangan sombong lah. Kadang-kadang ada pendeta baru jadi pendeta aja, kalau ketemu orang begini, loh, pendeta, jongos. Pendeta itu jongosnya Tuhan. Ketemu orang, apalagi istri pendeta sok sombong. Ya kan? Hati-hati, orang sombong kalau mati gak ada yang layak. Males betul. Ngapain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari ini, kita menyadari bahwa hidup ini adalah sementara. Dan hidup ini adalah kelemahan. Apa sih yang kita banggakan? Ya kan? Kita kesandung aja keluar darah kok. Makanya darahnya tetap sama, merah, nggak ada darah biru. Darah biru itu diwenter. Ya kan? Pakai sumba kali. Ibu-ibu jangan sombong, bapak-bapak jangan sombong, anak-anak muda jangan sombong. Ya kan? Saya ini mulut saya ngeplak kemana-mana. Ketemu siapapun saya ngaprak. Apalagi kalau ketemu Bieti, dicuci. Lama nggak ketemu dibilang, Pak Anton kurus. Oh puji Tuhan, saya kalau dibilang kurus itu seneng saudara.
karena jasanya kepake. Satu hal. Nah, masalahnya sekarang yang singkat ini kita isi dengan apa? Itu yang penting. Kita selalu ngisi dengan ilmu pengetahuan, yes, oke. Kita ngisi dengan harta kekayaan, yes. Tidak salah. Tidak ada yang salah. Tetapi segalanya itu sementara, bukan? Isilah dengan perkara yang kekal. Maka dari itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Bagaimana bisa? Kenal Yesus yang punya sorga, turun ke dalam dunia. Dia bukan hanya manusia biasa yang kita sembah. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia rela mati, disalibkan, dikuburkan, dia bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Isi hidup kita dengan Injil Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Bukankah orang yang tidak benar saya dan saudara? Betul nggak? Kalau saudara ngomong gua bener, ya benerin diri. Tapi di depan mata Tuhan, kita adalah orang berdosa. Dia disalibkan untuk kita, dia naik ke surga. Setelah mengampuni kita, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Terima Yesus, lihat kesetiaan beliau. Saya kadang-kadang ngomong begini, nangis saya. Sampai pendeta David datang ke tempat saya. Udah, jangan nangis terus. Karena saya tangisin gini, ya Bapak itu tempat sharing saya. Sama-sama PK. Kalau saya lagi rapat, Bapak saya kasih tahu. Pak, kita rapat. Ambil keputusan apa? Udahlah Ton, apa yang kamu putuskan, itu saya ngikut saja. Saya udah gak bisa ngikut rapat. Katanya. Kamu aja. Waduh, saya merasa apa? Kehilangan benar-benar. Di Jogja, mau apa? Ada yang ngomong, Nyonya David misalnya nyajin, aduh puji Tuhan saya kesempatan perkenalan sama Om David, malah saya disapa sopo kowe. Setelah itu dikenalin bahwa dirinya adalah ini. Terus mau makan, saya tuntun, mau naik, saya gandeng. Bahkan maju ke gedung pertemuan aja, saya ditegur sama Pak Sekum. Itu opa yang seharusnya duluan, bukan Pak David. Ketuanya opa, menghargai senior. Ya dong, saya hargai beliau, duduk saya tempatkan, saya geret porsinya. Pulang, nggak bilang-bilang. Ngomong kayak gitu. Ya kan? Ton, aku mau pergi loh, kan kayak gitu. Dia pergi aja nyelonong. Begitu saya dapat berita, pagi berita di grup, Pak David masuk ruang ICU, antara percaya dan tidak. Karena apa? Beliau sehat-sehat aja. Dia cerita A sampai Z. Bagaimana biasa orang tua itu kalau cerita kan zaman dulu, gitu kan? Udah kalau sudah ngomong dulu, udah saya diam aja. Dulu, dalam hati dulu. Apa yang terjadi, saudara? Tapi beliau setianya luar biasa. Dari Tangerang ke Jakarta naik motor, rapat. Ini perlu diteladani. Saya sambil gini, ya saya sampai nggak ya? Saya kepingin pulang seperti Pak David, tanpa tersiksa tubuh. Benar. Saya minta sama Tuhan. Sampai hari ini saya tetap di doa saya masih dengar sama Tuhan. Tuhan, saya nggak takut tua. Tua itu soal angka. Rambut putih gua kagak takut Tuhan. Karena apa? Bisa gua sepuh. Betul nggak? Ini sepuhan, ini nggak original. Alah, pada kata awal yang tua-tua bodoh. Betul? Tapi satu saya minta, Tuhan, gigi saya jangan rontok. Dan sampai sekarang nggak rontok. 68 masih kuat. Makan ayam. Nah, kalau rontok kan jangan amat gitu kan. Makanya saya bilang, kenal Yesus itu kan cita ada surga itu pasti. Dan di dunia diberkati oleh Tuhan. Jangan kayak orang Pentakosta Ortodok dulu, biar aku miskin di dunia, asal kamu kaya di surga. Kapan? Yang mendingan kaya di dunia, kaya di surga dong. Betul nggak sih?
Makanya jangan bilang ini menderita untuk Yesus. Menderita untuk Yesus itu bukan kekurangan ekonomi. Kalau kekurangan ekonomi itu orang malas. Menderita untuk Yesus itu memberitakan Injil Tuhan yang membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi sadar, saat kita mobil aja berbunyi. Satu hal, sadari di rumah duka belajar bahwa hidup ini sementara bagaikan rumput. Keluarga, berimanlah seperti almarhum, satu saat pasti ketemu beliau di sana. Air mata kita tutup sudah. Sebentar lagi kita kuburkan, dan yang ada tatap hari esok. Langkahkan kakimu untuk meneladaninya. Amin. Yang kedua, kenapa di rumah duka? Karena di rumah duka adalah suatu yang pasti dan akan dialami oleh semua orang. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja, sesudah itu dihakimi. Ayo, siapa yang bakal ngomong berani ngomongin, gua kagak akan mati seperti ular gua, melungsungin jalan lari. Itu bukan manusia. Tapi semua orang akan mengalami hal yang sama. Masalahnya sekarang, kita sudah siap belum? Kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan. Jangan ngomongnya, gua masih 20, masih 24, 25, 40, milenial, gua masih bisa aktivitas yang segala macamnya, nggak mungkin Tuhan panggil. Lah, dokter tadi 23. Sampai pacarnya bulung-bulung. Karena apa? Merasa ditinggal. Tinggal pacar aja begitu. Ya kan? Tapi kalau ditinggal Tuhan, manusia itu nggak pusing. Buktinya apa? Ke gereja 1 bulan nggak pergi juga nggak masalah. Itu orang sono, jangan yang disindarin, Bu. 1 bulan nggak pergi ke gereja. Perginya ke gereja 2 kali setahun. Yang satu Natal, yang satu Paskah. Natal dapat kotak, Paskah dapat telur. Ya kan? Kok ya bisa manusia hidup tanpa Tuhan? Sedangkan nafas kita datang dari Dia. Maka dari itu sadar bahwa dunia kita akan tinggalkan. Apa yang kita cari, seperti pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lah, yang pakai berlian, pakai ini semua pasti ditinggal, gak bakalan dibawain. Betul, yang dibawain itu pakaian-pakaian yang sudah kagak laku. Taruh bantal, taruh ini. Yang lucu lagi, orang meninggal dibawain Alkitab. Jemaat saya bilang, ini apa? Alkitab, Opa. Ya, hidup aja kagak baca. Apalagi udah meninggal. Ya kan? Ayo, kita punya bekal dong. Bekalnya bergaul dengan Tuhan. Karena kita akan kembali ke Tuhan. Dan jalannya cuma satu. Saat kita kembali, Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Only Jesus. Amin. Sehingga dengan demikian kita sadar ke rumah duka itu belajar menyadari next time kita pasti mengalami. Saya aja ngomong tadi berangkat, aduh, hari ini saya mendoakan Bapak, next time saya akan didoakan. Benar nggak? Maka dari itu sebelum didoakan kita banyak berdoa, membekali diri supaya saat penghakiman itu tiba kita mempunyai pembela yang luar biasa, Yesus namanya. Dan saat dibela oleh Yesus, Tuhan ada di depan, kita di belakang, dan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Terakhir, kenapa pergi ke rumah duka? Karena rumah duka ini seperti seorang yang sedang berkemah hidup kita. Kemegahan apapun akan berakhir. Belum? Dan kemah itu akan ada kemah abadi, kekal selamanya. Dan kemah itu seperti Korintus katakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu
mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Oh, betapa dahsyatnya. Di bumi penuh dengan tetesan air mata. Saya tanya, siapa yang gak pernah mengalami masalah? Orang Bantalan dulu pun masih mengalami masalah. Buktinya rumahnya pakai herder. Gitu? Orang-orang kaya rumahnya pakai herder, gede-gede, tinggi-tinggi, makannya lebih mahal daripada makan saya. Herder tiap hari makan daging, gua makan tempe sama tahu. Betul? Ada security di depan, mau ketemu orangnya harus tanda tangan, kontak dulu. Ya kan di dunia ini, karena hidup dengan ketakutan. Masalah meneteskan air mata. Betul kan? Tetapi saat kita di surga, kemah yang abadi. Karena pergi ke rumah Bapa, Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya keluarga, jangan tinggalkan Yesus. Tetap beriman kepada Yesus. Satu saat namun pasti kita akan ketemu dengan Papa tercinta, dengan Opa tercinta, dengan suami tercinta, dengan gembala tercinta, dengan keluarga dan saudara-saudara sekandung kita tercinta. Masalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang untuk kita senantiasa saat pergi ke rumah duka menyadari bahwa aku next time-nya juga sama seperti yang aku hadapi. Kita puji satu pujian yang hafal ya. Seperti wanita yang mengurapi Yesus, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kita banggakan sekali lagi ya. Seperti wanita mengurapi. Mari kita bangkit berdiri, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup masa, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kita ulang lagi ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi
ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar. Saat hendak kami melepaskan peti jenazah almarhum Bapak Pendeta David Shaw, kami dibekali firman Allah agar menjadi orang-orang tetap percaya kepada Tuhan, meneladani dari almarhum Bapak Pendeta David Shaw, baik sebagai istri, anak, mantu, cucu, keluarga besar, dan seluruh jemaat dan seluruh saudara yang hadir. Sehingga dengan demikian ya Bapak, firman-Mu akan terus menggema di dalam kehidupan relung hati kami, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpin perjalanan kami melepaskan peti jenazah menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam perjalanan tetap dipimpin oleh Tuhan, dan selama ada di tempat peristirahatan terakhir, kami hendak menidurkan almarhum di sana untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk dibangkitkan. Kami mohon pimpinan Tuhan, urapi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di sana nanti. Terima kasih Bapak. Berikan cuaca yang terbaik, sementara waktu tidak turun hujan sampai kami selesai berupacara. Terima kasih Bapak. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Saudara, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan turun atas kita semua. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga akan menyampaikan sepatah dua patah kalimat atas berpulangnya Bapak Pendeta David Shaw. Dipersilakan. Saya sebagai mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari BPH, BPD, dan juga jemaat sekalian yang sudah hadir dari hari Kamis, Jumat, dan hari ini. Terima kasih sekali sebesar-besarnya atas bantuan juga dari jemaat yang sudah memberikan banyak bantuan. Atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih, dan sebentar saya undang sekalian semua untuk mengikuti pemakaman di TPU Mekarsari. Terima kasih semuanya. Selamat memberkati. Baik. Sebentar peti jenazah akan diberangkatkan dari pelayanan dari seluruh BPD Banten. Namun sebelumnya silakan keluarga berfoto untuk di tempat ini. Silakan. Jauh enggak? Rumah depannya itu gimana jauh? Selapa jam. Dibuka mungkin ya, Mas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang lain duduk, tinggal Ibu David. Yang lain duduk. Iya. Habis ini keluarga dari almarhum, keluarga
saudara kandung, famili, seperti itu bila ada. Saudara kan? Oke. Iya. Iya. Ibu bersama dengan keluarga kerabat dipersilakan. Habis ini jemaat dari GBI Karunia yang kemarin mungkin belum berfoto dan hari ini mau berfoto dipersilakan. Masker boleh dibuka, Bapak Ibu. Iya, biar kelihatan wajah. Jemaat mempersiapkan diri, dipersilakan. Ayo, jangan noleh kanan, noleh kiri. Udah balik aja, balik. Malah lama kalau begitu noleh. Aduh, foto enggak. Ya nggak foto. Saya kalau di rumah duka, renungan nggak mau serius banget gitu. Habis wajahnya serem salah. Kalau kita nggak berduka, kita perlu berbahagia karena almarhum sudah sampai Bapak. Ada yang titip HP katanya ini kalau dia Iya, mana-mana. jadi nanti jadinya begini gitu. Iya Bu. Ya, balik. Naik. Saya naik. Sini dulu bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. HP. Nggak masuk. Nggak masuk. Dijauhin. Udah sebelahnya aja bisa. Bisa dijauhin. Udah dapat kok. Mantap. Di sini ada. Dijauhin bisa. Nah. Para petugas mempersiapkan diri dari BPD Banten dipersilakan. Yang satunya belum. Begitu satunya lagi. Terima kasih. Ada 2 kan? Oh, satu lagi. Ayo Lisa. Iya. Dapat kok ini. Satu lagi. 1. Iya. Oke, terima kasih. Bapak-bapak para petugas yang di luar pun bisa mempersiapkan diri, mobilnya ada di depan terlebih dahulu. Siap. Bangkunya digeser kayaknya. Minta tolong bangkunya digeser. Mobil dipersiapkan dulu. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Pendeta Davidson sebagai dekan Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak siap di depan aja karena akan diangkat sama beliau. Keluarga yang dampingi Pak, betul dampingi. Siapa tahu Pak Tuhan. Iya, keluarga bisa membawa bunga dan foto. Ibu Ivon sama Lisa bisa bawa bunga. Iya. Para pejabat gereja di depan pendiri almarhum. Kiri kanan ya. Pak Edi siap-siap, yang lain. Bapak maaf. Oh iya, yang dari belakangnya aja. Para pejabat terlebih dahulu. Pak Ferdi dan Pak. Ya. Oke.
Nah. Oke, siap ya? Siap? 1, 2, 3. Yang pacian. Jadi kan? Jalan-jalan kita jalan. Ya dampingin, Mbak. Tung bilangin tung, ditaruh tung, dan tangan dikit. Oke, ganti petugas sekarang. Sampai di sini yang berjasa. Ya, bapak-bapak petugas yang memasukkan. Relakan. Oke. Silakan menuju ke kendaraan masing-masing sementara menunggu sama mobil jenazah. Tapi wanita-wanita banyak ini, saya nggak tahu. Sampai kenapa nanti?